menghadiri sesuai dengan surat atau reras pemberitahuan dari Pengadilan Jakarta Selatan dengan agenda untuk memeriksa berkas perkara banding antara nama terdakwa 3 yaitu dari sampai di dalam kami sudah periksa berkas-berkas khususnya terhadap yang kita sampaikan atau atas nama dari berkas sudah dinyatakan lengkap. Artinya siap untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Yang kedua terkait dengan para pihak lainnya, terdakwa 1 dan 2 tadi berkasnya tidak ada. Apakah mereka melakukan memori atau menerima atau menolak tidak ada di dalam berkas tersebut, sehingga itu adalah urusan hukum daripada pihak mereka. Ketiga, jaksa penuntut umumnya, JPU sampai hari ini belum memberikan jawaban atau kontra memori sebagaimana harusnya dia memberikan kontra atas memori yang kami sampaikan di pengadilan, sehingga sesuai dengan batas waktu yang diberikan oleh pengadilan sampai tanggal 11, apabila para pihak tidak melakukan atau memeriksa data-data ataupun berkas, maka berkas tersebut akan dikirim ke Pengadilan Tinggi. Artinya setelah tanggal 11 atau tanggal 12 di minggu depan, berkas ini akan dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diregister nomor perkara dan penunjukan majelis hakim mana nanti yang akan memeriksa perkara itu. Selanjutnya proses berarti berada di Pengadilan Tinggi. Setelah di Pengadilan Tinggi, setelah adanya putusan nanti baru sampai lagi kemari. Sehingga secara berkas kami telah dinyatakan lengkap dan selanjutnya kami akan menunggu hasil ataupun proses dari Pengadilan Tinggi. Hitungan kita jangan lebih 1 bulan ya dalam proses ini, karena 14 hari sejak dikirim itu sudah harus ada nama majelis hakimnya, sudah harus ada registernya. Setelah itu baru mereka melakukan sidang antar majelis hakim yang dibentuk, baru setelah itu dikirim. Kita berharap 30 hari ke depan sudah ada putusan terhadap pernyataan banding yang dilakukan oleh DPR. Kalau aku sih semangat ya dengan adanya tim yang baru, ada rekan-rekan teman-teman pengacara juga, karena memang dengan adanya banding ini paling tidak kan kita minta keadilan, seadil-adilnya, karena dalam putusan majelis hakim juga kan masih berdasarkan asumsi. Sementara kan kalaupun disebutkan Gali itu kan turut serta ya Bang ya, turut serta. Nah kalau itu turut serta kan sementara Gali kan disitu sebagai narasumber. Kalau turut serta kan berarti Gali tahu dong passwordnya, kontennya apa pada saat pendistribusiannya. Kan ini kan tidak gitu, karena Gali sendiri tidak pernah dibayar, terus tidak ada pernah kontrak juga, terus tidak menikmati keuntungan juga dari hasil konten tersebut. Jadi memang pure Gali sendiri sebagai narasumber. Sementara kan sekarang apalagi putusannya kan Gali lebih berat, ya makanya kita harus banding. Tapi pasti lah ya, namanya juga udah lama 4 tahun ya kan, pasti masih ada. Apalagi kan sekarang ketika kita mengadili orang tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, itu kan menurut aku kasihan ya, oh sampai segitunya, dan banyak fakta-fakta yang sebetulnya tidak sesuai dengan putusan majelis hakim. Jadi kita membela keadilan juga sih. Pertama, menerima bandingnya Gali. Yang kedua, menyatakan tidak sah atau menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau dinyatakan dibatalkan. Sehingga atas hal tersebut maka kita mohon untuk Gali dibebaskan secara hukum karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan pasal yang didakwakan terhadap yang bersangkutan. Yang berikutnya membersihkan harkat martabat beliau, dia dikeluarkan dan setidak-tidaknya diputus secara seadil-adilnya. Demikian yang kita, ya harapan kita itulah supaya Pengadilan Tinggi dapat mengabulkan permintaan kita. Iya, kemarin ya begitulah mungkin ya sempat ada, mereka kan mungkin memang tidak mau banding ya, tapi kan ya itu kan hak mereka, kita kan punya hak masing-masing. Jadi sekarang apapun itu ya sekarang tetap aku fokus membela Gali gitu kan, dan memang kita sudah menunggu sampai hari ini juga ternyata kan belum ada. Jadi ya udah kita lihat aja ke depannya, doain aja. Yang penting sekarang kita membela kebenaran dan ya kita minta nanti Pengadilan Tinggi lah bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya. Saat ini sih aku masih tetap fokus dengan ini aja tuh, yang dimana untuk masalah Gali dulu sampai dengan putusan Pengadilan Tinggi. Ya kita sih masih fokus di situ ya Bang, belum ada yang lain. Kita masih dalam memori ini
mendudukkan kedudukan hukum masing-masing. Siapa, berbuat apa, dan tanggung jawabnya apa. Ya. Nah, ini yang harus diperjelas dulu. Memang sepanjang persidangan kemarin tidak jelas, seolah-olah ini adalah satu kesatuan. Makanya majelis hakim mengambil kesimpulan kerjasama yang erat antara ketiga terdakwa. Nah, kita mematahkan itu bukan kerjasama yang erat, bahwa itu adalah situasional, ada dua peristiwa hukum yang berbeda. Pertama, peristiwa hukum pada pembuatan, kedua, peristiwa hukum terhadap menguploadnya 2 minggu setelah pembuatan. Sehingga inilah yang harus diputuskan oleh Majelis Tinggi, bahwasannya pasal itu tidak bisa kena ke gali, tapi adalah kepada orang yang mendistribusikan. Dan apalagi Gali sendiri kan tidak menerima keuntungan sama sekali ya. Gali di situ nggak dibayar kok. Jadi kalau menerima keuntungan kan berarti ikut serta menikmati. Ini kan enggak gitu. Gali kan di situ sebagai narasumber, apa yang ditanya ya dia jawab. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.